Terima kasih Faith, terima kasih Mami G untuk semua doa. Hari ini Neng diminta sama Papi untuk sharing. Kemarin sore Papi telepon dan sebenarnya masih merenung soal apa yang Tante Eng sharing 2 minggu yang lalu tentang dua anaknya Naomi. Aduh, Tante Eng tiba-tiba lupa namanya. Tapi bukan itu yang Tante Eng mau sharing. Mahlon dan Kilion. Oke. Karena itu juga yang Tante Eng sharingkan bersama Tante Rina, Tante Ceni, Mami Ceni sama Mami G waktu hari Jumat. Kenapa itu jadi hal yang benar-benar Tante Eng pikirkan, Tante Eng renungkan gitu, karena ada kejadian, ada cerita waktu Tante Eng kan ada dengan teman-teman dari Karis. Hari Kamis itu kita ibadah online, tidak tatap muka, online. Tapi ada satu kesaksian dari mereka punya leader namanya VQ, punya anak laki-laki. Anak laki-lakinya tuh baru SMA. Dan dia di invite berkali-kali, dikirimin email berkali-kali dari sekelompok orang yang pakai lambang pelangi-pelangi itu gitu. Jadi dia anak laki-laki, jadi mereka invite dia, mereka kirimi, dia juga tidak tahu kenapa bisa mereka dapat dia punya nomor lah gitu. Nah, kelompok yang berlogo-logo pelangi ini kan LGBT, toh, yang gay, yang homo lah, yang lesbian apa begitu. Jadi kemarin tuh kita berpikir begini, Tante Eng percaya bukan cuma Tante Eng, semua orang tua berpikir bahwa waktu COVID ini, waktu musim COVID ini, anak-anak ada di rumah dan kita bisa memantau setiap anak-anaknya kita begitu. Kita bisa lihat mereka otomatis tidak pergi kemana-mana, mereka ada di rumah, mereka sehari-hari di rumah, mau keluar berapa lama mereka keluar gitu. Tapi tanpa kita sadar, ada fasilitas yang orang tua berikan, handphone namanya, yang mungkin handphone, mungkin laptop, pokoknya yang ada internetnya lah. Nah itu sudah dipakai dan mereka mungkin asik bermain game lah. Tante Eng tidak sedang menyalahkan itu ya. Tapi tanpa mereka sadar, waktu ada komunikasi di dalam game, waktu ada ada komunikasi di chatroom, tanpa mereka sadar ada banyak orang di dalam room itu, di dalam aplikasi-aplikasi yang dipakai itu ada orang yang kita tidak kenal, orang yang tidak tahu begitu, orang yang kita tidak sama sekali paham ini dia siapa, bisa pasang muka yang foto yang palsu atau tidak. Tapi dari gaya bicaranya kita, dari komunikasinya kita, buat orang lain itu jadi curious begitu, jadi tertarik, jadi menarik. Jadi waktu fokus orang tua lagi ada sama COVID ini, bagaimana anak keluar masuk, jaga kesehatan, ada hal yang miss kelihatannya tentang anak-anak punya pergaulan di rumah lewat gadget, lewat handphone. Sampai bapaknya sendiri yang temukan itu karena bapaknya merasa terganggu. Ada email, bayangkan, mereka kirimi dia email, mereka chat sama dia di game sebanyak itu yang mereka menawarkan pertemanan dengan dia. Akhirnya bapaknya sendiri yang temukan. Jadi bapaknya buka, terus bapaknya lihat, bapaknya kaget tuh karena bapaknya sudah jauh lebih tahu ini kelompok apa gitu. Terus bapaknya tanya, kakak kenapa bisa ini? Terus dia bilang, saya nggak tahu mereka mengajak, memang masih sampai di invite dia untuk yuk bergabung yuk dengan kelompok ini gitu. Kau pasti akan, kalaupun ada setiap kesulitan yang kau alami, teman-teman di dalam kelompok, bahasanya bagus-bagus gitu, menarik sekali. Tapi puji Tuhan, papanya sendiri tuh yang temukan itu. Jadi Tante Eng tuh merenungkan, berpikir soal gini,
bukan cuma Tante Eng, tapi setiap yang ajar kita di dalam klik teens, kids, anak-anak kakak-kakak di youth, itu bagian dari orang-orang tuanya kita semua toh. Kita selalu bilang begini, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Waktu Tante Eng merenungkan perkataan firman itu, Roh Kudus bawa Tante Eng ke ada 2 tokoh gitu. Kalau ada tadi El itu yang bilang seseanak, hari ini Tante Eng tidak sedang mau bahas Samuel. Tante Eng mau bahas 2 orang, Hofni dan Pinehas. Bagaimana kehidupannya Hofni dan Pinehas? Hofni dan Pinehas, mereka itu disebut sebagai imam juga. Tapi bapaknya itu adalah imam. Hofni dan Pinehas, karena mereka imam, mereka tinggallah di bait Allah itu sendiri. Sebelum Samuel kecil ditaruh sama mamanya, Tante Eng berpikir begini, mamanya minggu kemarin itu kan Papi Chan ada sharing firman, bukan, di gabungan youth ya, dengan kids, Get the Fire, kita dapat api, dari seorang wanita, perempuan, Hana datang karena dia tidak punya anak, datang beribadah, dia datang berdoa begitu. Artinya begini, Hana beberapa kali sudah datang ke bait Allah itu, ke bait suci untuk ke tempat di mana ada Hofni dan Pinehas. Di kisah Hofni dan Pinehas di Samuel pasal 1 ya, di pasal 2 itu dibilang begini, mereka itu suka mengambil persembahan-persembahan, dan itu dilihat loh sama Hana. Apa Hana tidak tahu? Karena nanti kalau kalian baca di Samuel pasal 2, bapaknya tuh sampai tegur mereka berdua. Bapaknya bilang begini, kalian itu tidak berdosa sama manusia, kalian berdosa sama Tuhan. Kalau kalian berdosa sama manusia, mungkin kamu bisa menyelesaikan, tapi kalau kamu berdosa sama Tuhan, siapa yang bisa menjadi perantara coba? Bapaknya tuh pernah sampai bilang begitu. Jadi kejahatannya Hofni dan Pinehas ini luar biasa begitu. Tapi Hana tetap mengikat perjanjian dengan Tuhan. Hana tetap taruh anaknya di situ, Samuel di situ. Apakah tidak mungkin Samuel itu bisa ikut-ikutan? Kalau tadi firman Tuhan bilang kebiasaan yang pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Bisa saja toh dia lihat, anaknya Imam Eli melakukan kejahatan di rumah Tuhan. Bisa jadi kalian bilang begini, tapi Tante Eng, kan kita tidak di rumah Tuhan, jin itu di rumah. Hadirat Tuhan ada di situ. Waktu orang tua mulai ada dengan kalian, kesehariannya kalian, bukannya hidup kita ini adalah hidup yang mempersembahkan seutuhnya buat Tuhan. Ayat hafalan lagi, apapun yang saya perbuat untuk Tuhan. Jadi waktu saya belajar untuk Tuhan. Waktu saya menolong orang tua, membantu di rumah, itu untuk Tuhan. Semua untuk Tuhan. Dan apakah tidak ada Tuhan di situ? Tante Eng terlalu percaya begini, di mana hadirat Tuhan ada, yaitu tempat di mana Tuhan ada, di mana memang Tuhan hadir di situ dengan kita. Bukan pada saat nanti kita duduk baca Alkitab dulu baru Tuhan ada. Tidak, setiap saat Tuhan ada dengan kita. Nah, waktu Tuhan ada dengan kita, Tuhan yang tidak kelihatan itu dibandingkan dengan orang tua yang kelihatan. Bagaimana reaksinya kita gitu? Bagaimana Hofni dan Pinehas yang ada di rumah Tuhan? Mereka tahu ini. Kalau di ibadah hari Rabu kemarin Pak Pican bilang begini, perjanjian lama itu api itu turun dari surga, itu nyata-nyata dilihat gitu ya. Api turun. Nah, apakah itu tidak dilihat sama Hofni dan Pinehas? Mereka lihat. Bahkan bapaknya yang berdiri menjadi seorang imam tidak sanggup, tidak berdaya, tidak punya kuasa untuk buat. Wah, Tante Eng jadi langsung gini, Tuhan, apa yang terjadi nih sama Hofni dan Pinehas?
berada dekat dengan Tuhan, sangat dekat dengan Tuhan, tetapi dengan sangat berani melanggar. Orang tua lewat. Tante yang mau baca itu kisahnya di Samuel pasal 2. Tante yang baca buat kalian dari ayat 27. 1 Samuel pasal 2 di ayat 27. Jangan lupa, Hofni dan Pinehas punya papa seorang imam yang namanya Imam Eli. Oke. Pasal ayat 27. Seorang abdi Allah datang kepada Eli dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan. Bukankah dengan nyata aku menyatakan diriku kepada nenek moyangmu ketika mereka masih di Mesir dan takluk kepada keturunan Firaun? Aku telah memilih dari segala suku Israel menjadi imam bagiku, supaya ia mempersembahkan korban di atas mezbahku, membakar ukupan di atas mezbahku. Membakar ukupan dan memakai baju efod di hadapanku. Kepada kaummu telah kuserahkan segala korban api-apian orang Israel. Mengapa engkau memandang dengan loba kepada korban sembelihanku dan korban sajianku yang telah kuperintahkan? Dan mengapa engkau menghormati anak-anakmu lebih daripadaku? Sambil kamu menggemuk-gemukkan dirimu dengan bagian yang terbaik dari setiap korban sajian umatku Israel. Oke, Tante yang jelaskan dulu. Pasti kayak Aldo, Nadine, Max pikir apa maksudnya ini. Jadi begini, waktu sudah keluar itu bangsa Israel dari Mesir, Tuhan memutuskan untuk memilih satu suku untuk dikhususkan untuk mereka yang berdiri membakar korban bakaran buat Tuhan. Jadi bangsa Israel akan mempersembahkan korban bakaran bagi Tuhan. Tidak semua orang bisa melakukannya pada zaman itu. Tidak semua. Jadi dipilihlah satu kaum yang namanya kaum Lewi itu kan. Nah, dari semua suku dipilihnya lagi ini Imam Eli untuk berdiri untuk nanti jadi perantara untuk membakar korban. Tapi Tuhan bilang begini sama Imam Eli. Saya sudah pilih kok. Tapi kenapa kau tidak hormati saya? Kau lebih menghormati keinginannya anak-anakmu. Kenapa kau gemukkan dirimu? Jadi Tuhan sebelum menghukum anak-anaknya, Tuhan bicara dulu sama orang tuanya. Tante Eng merasa ini juga jadi teguran buat Tante Eng. Karena orang tua itu yang akan mewarisi pengenalan akan Tuhan buat anak-anaknya. Jadi anak-anak, kalau kalian mendengar apa yang dinasihatkan orang tua dalam hal kebenaran, dengarkan itu dan pegang itu. Satu kali anak Yud ada punya sharing tentang Tuhan memberi makan 5.000 orang. Murid-murid tidak punya apa-apa. Sampai ada murid yang bilang begini, Tuhan kalau kita mau beri roti apa segala mahal itu mahal apa segala macam. Tapi Tuhan bilang, tidak, kamu kasih makan. Tapi tiba-tiba muncul satu anak kecil loh dibilang, dia bawa bekal. Waktu Tante Eng mendengar firman itu, Tante Eng seperti begini. Tante Eng jadi dikasih tahu sama Roh Kudus tentang begini. Itu adalah bekal pengenalan firman yang orang tua berikan sama kalian. Waktu kalian meninggalkan rumah, kalian akan berjalan pergi kemana saja. Mungkin kalian akan besok-besok, kalian sekolah. Kalian pasti punya kerinduan. Saya mau sekolah di universitas ini. Saya mau sekolah di provinsi ini. Saya mau sekolah di negara ini. Di dalam komunitas Klik, ada 2 kakak-kakak yang keluar dari Makassar. Kakak Jo, kakak Arya. Biar bagaimana kita akan lihat pas kita akan ada ketertarikan tuh, iya tahu wah kakak Jo, iya tahu wah kakak Ariel berkarir jauh dari orang tua. Tapi kalau boleh nanti kita bertanya, apakah ada bekal yang mereka ingat yang mereka bawa dari rumah? Waktu dulu mereka duduk dengan orang tuanya, dengan Tante Luna, dengan Om Michael, pasti ada nasihat yang mereka pegang. Jadi waktu ada sesuatu yang terjadi sama anak-anak, orang tua tuh ditegur. Sebab firman ini bilang begini, Tuhan tuh tegur. Tuhan tegur bapaknya.
Oke. Ayat ini tuh luar biasa begitu. Di pasal 2 ini tentang apa yang akan Tuhan buat Hofni dan Pinehas. Tunggu dulu. Oke, di ayat 32 nah tante yang baca. Oh, ayat 31. Sesungguhnya akan datang waktunya bahwa aku, Tuhan yang bilang, akan mematahkan tangan kekuatanmu dan tangan kekuatan kaummu, sehingga tidak ada seorang kakek dalam keluargamu. Maka engkau akan memandang dengan mata bermusuhan kepada segala kebaikan yang akan kulakukan pada Israel, dan dalam keluargamu takkan ada seorang kakek untuk selamanya. Tetapi seorang daripadamu yang tidak kulenyapkan dari lingkungan mezbahku akan membuat matamu rusak dan jiwamu merana. Segala tambahan keluargamu akan mati oleh pedang lawan. Karena memang apa yang terjadi sama Imam Eli akhirnya rabun, tidak bisa melihat. Apa yang terjadi sama Hofni dan Pinehas, mereka mati. Apa yang terjadi sama Mahlon dan Kilion, mereka mati. Mereka keluar dari penyembahannya Tuhan. Mereka mengambil orang lain. Mereka tidak tinggal tetap sama ajaran yang Tuhan berikan lewat orang tua. Tante yang jadi menarik, tante yang langsung merenung, tante yang buka. Iya deh, apa yang Tuhan pernah bilang soal berkat dan kutuk, apakah itu berlaku buat turun-temurun? Roh Kudus kasih ingat tante yang di Ulangan pasal 11. Ayo kita buka Ulangan pasal 11. Kalau di perikopnya ada tulis kebesaran Tuhan di Ulangan pasal 11. Tante yang membaca satu ayat saja. Satu ayat dulu. Ulangan pasal 11. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia dengan senantiasa berpegang pada segala ketetapannya, peraturannya, dan perintahnya. Baca baik-baik di kebesarannya Tuhan dimulai dengan pernyataan kayak begini. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu. Masih ingat apa hukum utama dan terutama? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi. Ternyata itu sudah lama sebelumnya, karena memang itu yang ditanya sama Yesus dalam hal mencobai itu. Orang Farisi datang mencobai Tuhan Yesus. Terus dikasih tahu di Ulangan 11 bilang begini, haruslah engkau mengasihi Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia kewajibanmu terhadap Dia. Apa kewajibannya kita? Roma 12 ayat 1, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Apa yang kita lakukan setiap hari? Apa yang sedang kalian mau persembahkan sebagai kewajibannya kita? Tuhan tidak sedang memaksakan. Tuhan mau kita melakukan dengan senang hati. Apa yang sedang kita buat hari-hari ini? Apa yang sedang Owen buat di lapangan bola? Persembahkan itu kepada Tuhan. Sebagai bentuk kewajibanmu apa yang harus kau lakukan buat Tuhan. Dengan senantiasa berpegang kepada segala ketetapannya. Ketetapan-ketetapan Tuhan. Peraturannya dan perintah-perintahnya. Itu ayat 1. Tentang lanjut di ayat 8. Ayat 8 sebelum dibaca ada perikopnya tulis begini. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Percayalah, orang tua itu wakil Tuhan di dalam keluarga. Ayat 8.
Jadi kamu harus berpegang pada seluruh perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya kamu ingat untuk memasuki serta menduduki negeri kemana kamu pergi mendudukinya. Semua anak-anak punya keinginan untuk paling tidak Tante Eng melihat yang di dalam komunitasnya kita. Paling tidak Tante Eng tahu Faith sudah selalu posting-posting, aduh luar negeri tuh kayak bagaimana begitu, mau ke sana, mau sekolah. Keisha sudah punya gambaran-gambaran sekolah di luar seperti apa. Tante Eng tidak bicara soal masa-masa ini yang adalah masa pandemik ya. Kita tidak tahu apa yang terjadi waktu nanti kamu lulus sekolah. Tuhan bikin bagaimana ini dunia, kita tidak tahu. Tapi kalau tidak dimulai dengan ketaatan, negeri apa, tanah apa yang sedang akan kamu garap di masa depanmu. Tuhan bilang begini, Tuhan kasih. Saya kasih buat kalian. Supaya kamu untuk masuki serta mendudukinya, manapun kamu pergi mendudukinya. Oke. Kita lompat ayat 13. Ayat 13 bilang begini. Jika kamu dengan sungguh-sungguh mendengarkan perintah yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, sehingga kamu mengasihi Tuhan Allahmu dan beribadah kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap kamu, maka Ia akan memberikan hujan untuk tanahmu pada masanya, hujan awal dan hujan akhir, sehingga engkau dapat mengumpulkan gandummu, anggurmu, dan minyakmu, berbuah, menghasilkan. Kalian akan berbuah, menghasilkan. Kalau kalian taat dulu, kalau kalian mengasihi Tuhan dulu. Sama dilakukan. Oke. Ayat 16. Tante Eng lompat di ayat 16. Hati-hatilah supaya jangan hatimu terbujuk, sehingga kamu menyimpang dengan beribadah pada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya. Entah kenapa, Tante Eng juga lagi bertanya sama Roh Kudus, kenapa ini buat saya selama paling tidak dalam kurun waktu 2 minggu, ini benar-benar disampaikan buat Tante Eng untuk direnungkan gitu. Yang terjadi buat Mahlon dan Kilion, terbujuk hatinya, mereka keluar, mereka menyembah, mereka menikah dengan wanita-wanita yang tidak satu penyembahan dengan Tuhan. Mati. Tidak mengasihi Tuhan. Tidak mempersembahkan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Ambil untuk dirinya sendiri. Apa yang terjadi buat Hofni dan Pinehas? Mati. Hukuman Tuhan tuh tidak bagaimana ya? Tante yang merenung tuh harusnya kalau saat itu saja waktu terjadi penyalahgunaan gitu, misalkan mereka curang di hadapan Tuhan, kenapa Tuhan tidak kasih mati saja saat itu gitu? Kalau kalian baca ceritanya, Pinehas mati kan terbunuh oleh bangsa Filistin toh, mereka kan terbunuh. Tapi maksudnya Tante Eng, kenapa mereka tidak dibunuh saja? Oh ternyata Tuhan lagi memberikan kesempatan juga buat kita orang tua untuk mari tolong mereka untuk ingatkan kepada kita punya anak-anak. Nah sekarang semua, kalau Tante yang lihat toh dari hari Senin sampai hari Minggu hari Minggu nih ibadah nih. Hari Senin ada ibadah lagi kalau enggak salah ya, Mami Cenia. Ada ibadah kids. Terus nanti hari Selasa ada lagi adik-adik ya kakak-kakak yang teens. Nah, hari Rabu mungkin free. Tidak. Hari Kamis karena ada kegiatan yang penting. Hari Jumat ada lagi tuh. Tapi hari Rabu kakak-kakak yang youth punya hari Hafruta. Terus hari Kamis tidak, hari Jumat orang tua, hari Sabtu ibadahnya kakak-kakak youth,
dan hari Minggu. Kalian bisa lihat setiap hari. Tapi ini tidak ada gunanya kalau ada satu pergaulan yang bisa merusak apa yang dibicarakan, apa yang disampaikan, cuman sekedar sesuatu yang lihat. Karena kalian pun bisa melakukan apa saja dengan gadgetnya kalian. Bisa apa saja, bisa bergaul dengan siapa saja. Siapa yang, maksudnya Tante Eng percaya, karena Tante Eng kenal Mami Ceni, Tante Eng kenal Mama Luna, Tante Eng kenal Mami G. Bukan orang tua yang, kau bikin apa dengan handphonemu? Kau chat sama siapa? Sini, saya lihat. Mungkin bukan seperti begitu. Mempercayakan segala sesuatu sama anak-anaknya. Nah, waktu kalian lagi dipercayakan segala sesuatu, dengan siapa kalian bergaul? Kalian sedang bikin apa? Masih bermainkah firman Tuhan di dalam pikirannya kalian, di dalam hatinya kalian? Waktu kalian diperhadapkan sama orang-orang yang mungkin datang dengan sengaja maupun tidak sengaja mengganggu. Berkat dan kutuk itu selalu ada dalam pilihan-pilihannya kita. Kalau kita mau hidup, kita mau, kalau cerita-cerita tuh, kadang-kadang kalau cerita sama Pak Bican, kelihatannya Tuhan tuh gak kasih pilihan gitu. Karena Tuhan bilang, ini, kalau kau begini, kalau kau lakukan perintahku, kau akan berkati, kalau tidak, kau akan gitu. Tapi sebaiknya pilih kau yang ini biar kau hidup. Tuhan punya kerinduan supaya kita tuh hidup. Tuhan punya kerinduan supaya Mahlon dan Kilion itu tidak mati. Tuhan juga punya keinginan untuk Hofni dan Pinehas sebelum dihukum masih boleh mendengar sesuatu yang baru. Tapi tidak didengar. Dan apa yang terjadi sama Samuel? Samuel ada di tengah-tengah situ. Samuel yang jauh dari orang tua. Siapa bilang Samuel ada dekat dengan orang tua? Dari kecil dia dilepaskan sama mamanya di situ. Mamanya bilang, tinggal mau kau di sini, belajar kau di sini. Ikut saja apa yang dia bilang. Kalau buat Tante Eng, pasti begini. Dede, nggak bagus lingkungannya. Iya, betul sih gereja. Tapi, Dede, nggak bagus lingkungannya. Dia mau ikut-ikutan taruh anakku di sana. Dede, nanti deh. Sudah main-main begitu. Tapi Hana tidak. Hana berketetapan saja. Enggak, saya taruh dia di sini. Dan apa yang terjadi? Memang Samuel benar-benar mengingat apa yang mamanya bilang. Luar biasa tuh. Samuel tidak terpengaruh dengan apa pandangannya terhadap Hofni dan Pinehas. Siapa bilang Samuel tidak bertemu dengan Hofni dan Pinehas? Dia bertemu. Kalau ada dalam satu lingkungan, ada tidak digoda-goda, pasti digoda. Kalau tadi siapa punya itu Nadine ya, Nadine bilang, saya senang sama Yusuf karena dia tidak tergoda sama Tante Potifar. Tapi ada di satu tempat sampai Yusuf harus lari dulu karena setiap saat dia digoda. Bagaimana dengan Samuel? Samuel lagi mau terima persembahan, diambil sedeng sama Hofni dan Pinehas. Dan pasti ada hasutan-hasutan bilang begini, kau enggak mau coba kah? Lemak-lemak yang dipersembahkan sama Tuhan tuh enak. Coba kau coba sedikit. Enggak apa-apa, Tuhan enggak lihat. Bertahun-tahun loh itu. Setiap hari dilakukan itu. Dia lihat itu kalau orang datang bawa persembahan, dia lihat. Dan itu terjadi terus menerus begitu. Dan tapi kecil apakah yang dia ingat? Kalau tanya sama L kecil, kenapa orang nggak boleh cinta uang? Iya, nggak boleh karena uang itu kalau mamaku lagi bikin kue, ya dia ingat mamanya. Mamaku bikin kue, kesusahan fondan, mamaku bisa beli. Anak-anak kecil itu akan ingat apa perkataannya orang tuanya. Dia ingat saja.
Tapi luar biasanya ini Samuel. Jadi siapa yang bilang begini? Bagaimana nih pergaulannya? Selalu menyalahkan pergaulan. Tapi hari ini Tuhan mau kasih tahu sama kita. Kita harusnya punya ketetapan. Waktu kita berjalan keluar jauh dari jangkauan orang tua. Nanti mungkin sebentar Tante Eng pengen bertanya sama Kakak Jo. Di sini ada Kakak Jo. Bagaimana Kakak Jo? Waktu Kakak Jo di luar sana, jauh dari jangkauannya Mama Luna sama Papa Michael, godaan-godaan terbesar buat Kakak Jo pasti ada. Tapi adakah satu saja yang Roh Kudus ingatkan tentang nasihat dari orang tua? Karena itu penting. Tante senang sekali doa hafalannya adik-adik. Yohanes 14 ayat 14. Apa saja yang kamu minta dalam namaku, sebelum kamu bisa membaca dan menghafal, orang tua yang sampaikan, pegang itu, ingat itu. Jadi waktu kamu melangkah nanti ke negeri berikutnya yang Tuhan tetapkan buat kamu, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Kuatkan kakimu, tekadkan, mengeraskan hati pada ketetapan-ketetapan Tuhan. Papi Chen pernah singgung itu, tak? Keraskan hatimu pada ketetapannya Tuhan. Tidak terganggu. Sampai dibilang hati-hati, supaya jangan hatimu terbujuk. Jangan hatimu terbujuk. Sehingga kamu menyimpang dengan beribadah pada Allah lain. Allah lain itu bukan harus pindah keyakinan di luar Kristus. Tetapi apa saja yang membuat hatinya kita tertarik di luar pada Tuhan. Sudah itu penyembahannya kita. Apa mu? Jadi jangan lagi bilang beruntung minta wafid. Ada mama papanya seorang pendeta. Samuel? Enggak. Tapi dari ketetapannya mamanya yang diperdengarkan buat Samuel, mamanya tuh bilang, Samuel, apa saja yang dia bilang sama kau Samuel, ikut nah. Makanya waktu Samuel tidur, Imam Eli, dia ada dengar suara Samuel. Dia kira Imam Eli. Kira-kira dia dengar apa itu sebenarnya? Sebenarnya yang dia ingat itu kayaknya mamanya punya peringatan. Kalau dia bilang apa, jawab, ikut, dengar. Jadi waktu dia dengar suara, dia kira itu suara Imam Eli. Larilah dia. Imam Eli, panggil kak. Enggak, pergi mau tidur. Dia pergi tidur lagi. Tapi karena bermain itu apa yang mamanya punya nasihat, orang tua punya nasihat buat kita. Jadi jangan lagi bilang, saya kurang kasih sayang, karena pergaulan, karena apa saja. Tapi mari berubahlah oleh pembaharuan akal budi. Bahkan kita sudah mendengar adik-adik kecil setiap 1 minggu 1 kali menghafal firman Tuhan. Harusnya itu simpan di hatinya kita. Mau pilih yang mana? Berkat atau kutuk? Kehidupan atau kematian? Tuhan tidak tanggung-tanggung. Kalau Papi Chen selalu bilang begini, Papi Chen selalu bilang ini, iya secara fisik nggak mati, tapi rohmu mati, kau akan berjalan seperti zombie. Tapi kasus Mahlon Kilion, Hofni dan Pinehas, Tuhan kasih mati. Tuhan kasih mati. Bukan rohnya saja, semua-muanya Tuhan kasih stop. Karena sudah sangat luar biasa. Makanya di Ulangan 11 bilang, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Oke. Tante Eng selesai jam 12. Tapi sebelum kita selesai, ada kakak Jo kah? Kakak Jo. Ya. Kakak Jo berbagi sedikit dulu buat adik-adik.
karena orang tua cuma beberapa kan, ada banyak adik-adik di sini. Kakak Jo sudah uh, jauh, ya Mami dan Ke, ada di Jakarta, di kota besar, dengan pergaulan yang luar biasa di sana. Pasti ada sesuatu kejadian yang tiba-tiba Kakak Jo, adakah sesuatu yang mengingat nasihat dari Mama yang dalam hal ini tentang kebenaran? Bagi dulu Kakak Jo. Berbagi ya tentang kebenaran ya, nasihat dari Mama sama dari Mama. Ada Mama kan? Tidak ada toh? Dari Wah, Mama. ada. Mungkin kalau untuk Jana sebenarnya yang pertama kali eh, agak agak susah untuk menceritakan eh, pengalaman seperti itu karena rasa-rasanya Jana ini anak yang baik-baik gitu. Maksudnya tidak ada jibung toh. Maksudnya dibandingkan dengan Bung dan eh, link circle-nya dengan circle-nya Bung kan yang Andai glamor. berharap ada Kakak Bung, tapi Kakak Bung tidak ada, jadi Kakak Jo. Ya untung lah. Saya kan berbeda gitu. Karena kita kalau mau lihat dari lingkungan saja kan memang lingkungannya Kabung yang ini kan yang bisa dibilang sangat rentan gitu dengan kehidupan kehidupan malam dengan berbagai macam orang segala macam. Sebenarnya Jona kan circle-nya itu yang membosankan sebenarnya dengan PNS-PNS di kantor dari jam 8 sampai jam 5. Tapi mungkin untuk cerita soal kebenaran itu tidak tidak perlu jauh-jauh sampai ke Jakarta gitu. Karena waktu Jona di bau-bau dulu di Raha itu ya itu Jona sudah apa namanya kalau mau dibilang sudah teruji tidak tapi sudah sudah lewati gitu apa yang perlu dipegang soal kebenaran apa yang eh, Jona ingat dari apa pesannya Mama dan pesannya Papa. Tapi sebenarnya bukan tidak tidak serta merta kayak karena Jona PNS terus Jona kerja di pajak so jadi ini soal uang gitu tapi lebih ke soal eh, apa namanya percaya atau bangga tidak kita sebagai orang percaya di antara orang-orang lain yang kita tidak kenal di tempat yang jauh gitu dari rumah dan dari zona nyamannya kita maksudnya seperti ini. Adik-adik nanti adik-adik agak susah juga ya adik-adik ya tapi pokoknya eh saudara semua nanti kan mungkin tidak semua tapi pasti akan meninggalkan rumah gitu dengan segala macam bentuknya. Apakah Owen misalkan nanti main bola sampai jauh gitu, Faith, Keisha, sekolah ke luar negeri atau ke luar kota seperti yang mereka mau. Dan perlu kalau menurut Jana perlu sangat disadari bahwa uh, saudara semua ini sekarang itu besar dan bertumbuh di lingkungan yang apa namanya dan sering berada di lingkungan yang sama-sama gitu, sama-sama, saya sama warriors kan, soalnya sama-sama orang Kristen, sama-sama orang percaya. Tapi nanti waktu kita pergi, waktu kita keluar, kita akan temukan kita berada di tempat di mana rasa-rasanya kita tuh canggung gitu. Kalau misalkan karena kita orang percaya, jadi misalkan kayak ini aja deh yang sederhana, bulan puasa, bulan bulan puasa aja. eh, Mungkin buat sekarang tidak terlalu terasa ya karena kalau kita pulang kita di rumah kita bakal makan aja tapi waktu kita keluar nanti kita merantau kita akan menemukan kita sangat tidak enak gitu tidak enak buat makan gara-gara kita berada di lingkungan orang yang sedang tidak makan. Nah tapi kan sebenarnya itu tidak salah. Nah terus nanti misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang eh, bahkan untuk salaman aja atau sentuhan sama kita tuh eh, apa namanya ada jijiknya gitu, ada jijiknya, ada kengkanannya. Nah, yang mungkin buat Jonah, yang Jonah lewati selama ini adalah Jonah tidak pernah malu gitu sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kalau misalkan, maksudnya kayak
eh, mungkin ini sederhana ya, tapi kayak kalau Jonah mau makan babi, Jonah bilang, Jonah teman tanya Jonah makan apa, Jonah bilang Jonah makan babi. Saya nggak menyembunyikan gitu kalau Jonah orang Kristen atau apa. Terus Jonah juga bilang kalau misalkan Jonah itu orang percaya gitu, misalnya menceritakan kalau Jonah punya keluarga ini keluarga yang mau bilang religius, apa istilahnya? Gitulah, orang yang beriman gitu, orang yang kokoh dalam Kristus. Nah, yang sangat penting Jonah sadari adalah, oh nanti waktu kita jauh, kita tidak akan seperti di rumah gitu. Sering ada yang mencereweti atau ada yang mengingatkan soal apa yang kita harus percaya. Nah, Jonah jujur saya, Jonah tidak terlalu sering baca Alkitab ya. Tapi untuk mulai apa hari dengan dalam nama Yesus sendiri itu sesuatu yang menurut Jonah sangat penting gitu untuk diingat. Kalau mau dibilang apa yang Jonah ingat dari pesannya Mama dan pesannya Papa dalam kebenaran, ya itu kayak jangan jangan pernah lupa gitu. Jangan pernah lupa kalau setiap harinya kita itu, setiap langkahnya kita itu dipimpin dan dijaga sama Kristus, sama Yesus, sama Tuhan. Jadi makanya Jonah itu kalau dibilang Jonah tidak punya takut, Jonah memang tidak punya takut, dan itu sesuatu yang Jonah punya teman-teman semua tahu gitu. Dan buat mereka itu, wah ini kan karena ini sih kan jangan dipanggil El kan, mungkin karena si El ini kan emang emang gitu orangnya gitu, emang beringas, emang orang Ambon, orang Timur, jadi nggak ada takutnya. Tapi buat Jonah nggak takut karena Jonah tahu apapun yang terjadi Jonah punya Tuhan gitu, dan Tuhan yang bakal jaga Jonah kemanapun Jonah pergi, apapun yang Jonah lakukan. Itu yang penting banget diingat, saudara semua, sebelum meninggalkan rumah gitu, bahwa Jonah kan Jonah selalu bilang sama Jonah, teman-teman atau orang yang tanya, Jonah itu orang yang paling sadar dan paling aware kalau gak lama lagi mama sama papa tuh bakal meninggal. Mohon maaf ya papa sama mama ya, saya kalau kalau hitung-hitung normal kan tetap harusnya bukan Jonah atau Bung dan adik-adik yang pergi duluan kan, tapi papa sama mama yang harusnya pergi duluan. Nah, dan buat Jonah penting sekali buat kita ingat bahwa mungkin nanti akan ada saat di mana kita merasa sendiri karena kita tidak punya lagi orang buat bersandar, atau kita tidak punya lagi mama atau papa untuk ditanya, untuk ditelepon, untuk minta uang. Tapi kita kan dijaga sama Tuhan. Tuhan jaga kita, itu sesuatu yang Jonah sangat percaya gitu. Apapun yang terjadi, bahkan dalam kesulitan apapun, dalam kesukaran apapun, kita kita percaya Kristus, kita percaya Tuhan, kita pasti dijaga. Itu aja. Dan Kak Jo, ya paling tidak dari serangkaian yang jadi nasihat dari Mama Luna buat Kakak Jo, dari Om Michael buat Kakak Jo, ada satu gitu, ada satu yang dia ingat setiap hari gitu, bahwa dia mengawali setiap langkah setiap hari, ada Kristus dengan dia, ada Kristus dengan dia. Nah, pegang firman Tuhan. Kemarin Pak Pichen ada share dengan kita tentang, ayo mulai bicarakan firman Tuhan. Tentang ada dengar satu khotbah beberapa waktu ini tentang itu, kekuatan di masa kritis itu cuma satu. Kita selalu bilang begini di Filipi 4, bilang begini, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Segala perkara apa saja yang memberikan kekuatan. Segala perkara apa saja, Kay? Segala perkara apa saja, Faith? Segala perkara apa saja, Nanin? Tante Eng bilang buat dirinya, Tante Eng sendiri. Segala perkara dapat ditanggung di dalam Dia yang memberiku kekuatan. Kekuatan apa? Bagaimana kita sadari kalau kita punya kekuatan? Cuman satu, firman Tuhan. Cuman satu, firman Tuhan. Kita tidak akan sadar kita punya kekuatan.
Kita tidak akan sadar kalau Tuhan itu beserta dengan kita kalau kita tidak bergaul dengan firman. Sudah bukan zamannya lagi disuruh. Jadikan itu kesukaan, jadikan itu kesukaan. Tentang nggak bisa pakai bahasa lain lagi. Jadikan firman Tuhan itu kesukaannya kita untuk satu kata, dua kata, satu ayat, dua ayat. Kesukaannya kita. Jangan takut, aku mendandani engkau setiap hari. Burung saja, bunga saja bisa jadi seindah itu, apalagi kamu. Jangan khawatir tentang hari besok. Kesusahan hari ini cukup hari ini. Siapa yang bilang? Tuhan yang bilang, firman yang bilang. Masa depanmu sungguh ada. Sungguh ada, Max, masa depanmu. Amin. Masa depanmu sungguh ada, Rehan. Jua. Tante Eng sendiri di umur ini, Tante Eng tahu di depan sana Tuhan sudah duluan. Dari mana? Dari firman. Jadi mari kalau ada pilihan untuk hidup, ada pilihan untuk penuh dengan kelimpahan berkat, pilih nih itu. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri. Apalagi di musim ini, musim COVID ini, jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Mari taat. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Kakak Jo. Danke, Tuhan Yesus berkati. Ya, Mami. Thank you, Tante. God bless. Sistaku, thank you. Kakak Jo, thank you. Bikin terharu. Thank you banyak-banyak, Neng. Kakak Jo, ceritanya. Mantap, Eng. Kalau Jo tadi tuh saya dari awal saya berpikir, aduh, menetes air mata bisa gini orang, aduh. Oh, danke. Makasih, Neng. Sangat diberkati sekali sharingnya. Terima kasih Kakak Jo memberikan perspektif sebagai orang yang sudah di perantauan. Aduh, betul sekali itu Jo. Betul sekali itu. Ya. Aduh, mamanya. Itu kan biasanya tahu orang tua duluan. Kalau Ya, tadi katun tahan-tahan air mata, mama sih bisa bicara, nanti air mata tumpah. Iya. Terima kasih sekali. Ini sebenarnya Kakak Jo bicara itu menarik sebenarnya, karena kan seperti Kakak Jo bilang tadi bahwa dia kan di lingkungan yang sepertinya baik-baik saja begitu, cenderung membosankan kata dia tadi gitu. Tapi cuma perspektif yang diberikan Kakak Jo itu mau bilang bahwa apapun lingkungannya tetap itu ada challenge-nya begitu, tetap ada tantangan. Tetap ada tantangan berpikirnya, toh paling tidak tantangan berpikir seperti dengan sederhana tadi Kakak Jo bilang. Nah, makanya sharingnya Tante Eng betul. Selama kamu masih ada di rumah, serap baik-baik. Jadikan firman Tuhan itu betul-betul jadi alasan utama, basis utama, dasar utama yang memotivasi kita dalam melakukan segala sesuatu. Ada yang menarik dari kisah Yusuf. Yusuf itu, waktu dia tolak istrinya Potifar, dia itu memang bilang bahwa suamimu itu sudah kasih saya kepercayaan, seluruh rumah sudah saya pegang. Cuma kau yang saya tidak ini, karena kau itu istrinya. Mana mungkin saya melakukan dosa yang besar ini. Tapi dia bilang gini, dia tutup dan bilang, mana mungkin saya melakukan dosa yang besar ini kepada Tuhan. Nah, yang luar biasanya adalah Yusuf punya alasan untuk tidak berbuat dosa itu adalah karena Tuhan. Ya, bayangkan saja toh. Pada waktu itu seperti Om Oni pernah bilang, bayangkan waktu seperti Om Oni pernah share gitu. Bayangkan masa di mana Yusuf berpegang teguh pada firman Tuhan itu adalah masa di mana Taurat itu belum ada.
eh, adalah challenge tersendiri untuk seorang Yusuf itu harus bilang kepada orang-orang Mesir bahwa Tuhannya itu adalah Yahweh semesta alam, begitu. Tuhan yang tidak kelihatan wujudnya. Sedangkan budaya pada saat itu adalah Tuhan itu harus berwujud. Makanya dikasih pakai patung. Orang Mesir sendiri menganggap Firaun sebagai dewa. Iya toh, orang Mesir sendiri menganggap Firaun sebagai dewa. Lalu kemudian Yusuf pergi ke negeri di mana penduduknya menganggap Firaunnya itu adalah dewa. Dan kemudian dia bilang dia menyembah Tuhan yang lain yang tidak punya wujud. Nah itu kan sesuatu yang mungkin kalau saya jadi temannya Yusuf, saya akan bilang, ya mau kau juga terlalu radikal begitu Yusuf, menyesuaikan diri mau kau dengan keadaan. Atau saya pakai istilah yang sekarang itu saya bilang membumi mau kau lah, atau saya pakai istilah Alkitab, saya bilang gini, cerdik kok seperti ular. Saya tidak kutip itu seperti merpatinya, yang penting cerdik seperti ular sajalah. Gitu. Ya, tapi kan itu luar biasa. Sampai kemudian alasan Yusuf mendapat kepercayaan itu semata-mata karena Tuhannya Yusuf menyertai Yusuf. Itu yang luar biasa gitu. Dengan mata telanjang orang-orang Mesir melihat bahwa Tuhannya Yusuf itu menyertai Yusuf. Bahkan Firaun waktu mengangkat Yusuf sebagai mangku bumi, dia bilang begini. Kalau dalam terjemahan aslinya dia bilang gini, siapa lagi orang yang seperti engkau yang diberikan hikmat oleh Tuhanmu? Yang diberikan hikmat oleh Tuhanmu. Firaun bilang, itu bukan Tuhanku, itu Tuhanmu. Tapi Tuhanmu itu kasih hikmat sama kau begitu luar biasa. Ada pengakuan tuh. Ada pengakuan yang luar biasa. Jadi coba kita belajar untuk melihat kebenaran itu sebagai alasan utama, motivasi utama dalam kita melakukan sesuatu. Bukan karena orang tuaku, takut kak nanti mamaku dapat kak kalau saya bikin begini, nanti dimarah-marahi kak. Takut kak nanti kalau orang komunitas tahu ini, bateku itu pasti dikepo-kepoin itu. Ya apa kau bikin itu? Apa? Bukan karena itu, tapi karena Tuhan saja. Karena Tuhan. Itu. Jadi terima kasih Neng, terima kasih Kakak Jo, luar biasa sharingnya, saya pribadi sangat diberkati. Oke, kita selesai. Mari kita